Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Agustiani dari kelas 5 Ekonomi Syariah A dengan NIM 234110201013. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial video uji regresi. Baik, langsung saja langkah-langkah yang pertama kita masukin dulu datanya. Di situ ada 4. Yang pertama ada lingkungan kerja, yang kedua kepuasan kerja, yang ketiga motivasi kerja, dan yang terakhir ada prestasi kerja. Nah, langsung saja. Itu datanya bisa dilihat ya teman-teman, ada 70. Langkah-langkah selanjutnya kita langsung saja melaksanakan programnya. Yang pertama kita klik analyze, lalu klik regression. Nah, setelahnya kita klik linear. Nah, setelah muncul kayak gitu, kita masukkan prestasi kerja ke dalam dependent. Lalu masukkan yang independen, itu ada lingkungan kerja. Setelah itu kita masukkan kepuasan kerja. Setelah itu kita masukkan motivasi kerja. Nah, lalu kita klik OK. Lalu itu udah muncul outputnya. Nah, outputnya tuh ada 4 ya. Yang pertama ada variable inherit atau removed, yang kedua ada model summary, yang ketiga ada ANOVA tabel, yang keempat ada coefficient. Nah, langsung saja kita interpretasikan satu persatu ya. Nah, langsung saja kita interpretasikan tabel yang pertama, yaitu interpretasi tabel variabel inherit atau remove. Nah, berdasarkan tabel tersebut ya, diketahui bahwa pada model 1 seluruh variabel independen, yaitu motivasi kerja, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja, dimasukkan secara bersamaan ke dalam model regresi untuk menganalisis pengaruhnya terhadap prestasi kerja sebagai variabel independen. Nah, metode yang digunakan adalah enter, yang berarti semua variabel independen dimasukkan ke dalam model tanpa proses seleksi. Nah, sehingga setiap variabel diuji pengaruhnya secara langsung terhadap prestasi kerja. Tidak terdapat variabel yang dikeluarkan atau variabel remove yang menunjukkan bahwa seluruh variabel yang direncanakan dalam model-model memenuhi kriteria untuk dianalisis lebih lanjut. Dengan demikian, model regresi ini digunakan untuk melihat pengaruh motivasi kerja, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja terhadap prestasi kerja secara simultan. Nah, lalu yang kedua kita interpretasikan model summary. Nah, berdasarkan tabel model summary diperoleh nilai R sebesar 0,907 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel independen motivasi kerja, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja dengan variabel dependen prestasi kerja. Nilai R-square sebesar 0,822 mengindikasikan bahwa 82,2% variasi prestasi kerja dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut, yaitu motivasi kerja, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja. Sementara itu, 17,8% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Nah, nilai adjust R-square sebesar 0,814 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan, model regresi ini tetap memiliki daya jelas yang tinggi, sehingga model dinilai baik dan layak digunakan. Adapun nilai standar error of the estimate sebesar 0,813 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi yang relatif kecil, sehingga model regresi memiliki ketepatan yang cukup baik dalam memprediksi prestasi kerja. Lalu selanjutnya kita interpretasikan tabel ANOVA, interpretasi uji ANOVA atau uji F. Nah, berdasarkan hasil uji ANOVA pada model 1 diperoleh nilai F hitung sebesar 101,823 dengan tingkat signifikan 0,000. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari
0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan signifikan secara statistik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa motivasi kerja, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja. Dengan kata lain, ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi perubahan prestasi kerja. Selain itu, nilai sum of squares regresi 80,459 yang lebih besar dibandingkan sum of squares residual 17,384 mengindikasi bahwa kemampuan model dalam menjelaskan prestasi kerja tergolong sangat baik, sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Nah, yang terakhir kita akan menginterpretasikan tabel koefisien. Nah, yang pertama itu ada konstanta. Nilai konstanta sebesar 1,568 dengan signifikan 0,000 atau kurang 0,05 menunjukkan bahwa apabila lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan motivasi kerja dianggap konstan, maka nilai prestasi kerja adalah sebesar 1,568. Yang kedua ada pengaruh lingkungan kerja terhadap prestasi kerja. Variabel lingkungan kerja memiliki koefisien regresi sebesar 0,838, nilai T hitung 14,350 dan tingkat signifikan 0,000 atau kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja. Nilai standarisasi beta sebesar 0,915 menandakan bahwa lingkungan kerja merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi prestasi kerja dibandingkan variabel lainnya. Nah, yang ketiga itu ada pengaruh kepuasan kerja terhadap prestasi kerja. Variabel kepuasan kerja memiliki koefisien regresi sebesar 0,042 dengan nilai T hitung 0,535 dengan signifikan 0,594 atau kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja. Dengan demikian, peningkatan penurunan kepuasan kerja tidak secara langsung mempengaruhi prestasi kerja dalam model regresi ini. Lalu yang keempat ada pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Nah, variabel motivasi kerja memiliki koefisien regresi sebesar kurang dari 0,075 dengan nilai T hitung 0,832 dan tingkat signifikan 0,405 atau kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja. Koefisien negatif mengindikasikan hubungan yang berlawanan arah. Namun, karena tidak signifikan, maka hubungan tersebut tidak dapat dijadikan dasar kesimpulan empirik. Nah, kesimpulan uji T atau parsialnya berarti lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja. Kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja. Motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja. Demikian video tutorial uji regresinya, semoga dapat membantu.